Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai surah At-Tin. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai asbabun nuzul dan juga cara membaca surat At-Tin dengan benar. Semoga apa yang sudah kita pelajari kemarin tidak dilupakan ya anak-anak ya. Baik, hari ini kita akan mengkaji makna dan kandungan yang terdapat di dalam surah At-Tin ini. Baik, mungkin langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Ya, makna dan kandungan Quran surah At-Tin. Ya, kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Ya. Ayat yang pertama ini berarti demi buah tin dan buah zaitun. Ya, apakah anak-anak sudah pernah lihat buah tin itu seperti apa? Atau buah zaitun seperti apa? Ya, mungkin ada sebagian yang belum lihat, ada sebagian yang sudah pernah lihat ya. Mungkin lihat aslinya maupun yang sudah melihat di internet mungkin ya. Ini Ustaz tunjukkan. Nah, ini adalah bentuk buah tin ya. Jadi buah tin itu modelnya seperti ini. Di situ warnanya ungu kalau sudah matang. Terus di situ ada bintik-bintik ya. Bintik-bintik biji gitu ya. Ini buah tin. Nah, selanjutnya seperti apa Ustadz kalau buah zaitun? Nah, buah zaitun itu kecil-kecil ya, hampir seperti anggur. Ini contohnya. Tapi di sini bukan bergerombol seperti anggur, tapi tetap satu-satu. Itu buah buah zaitun ya. Jadi buah zaitun. Nah, apa isi kandungan dalam ayat pertama ini? Nah, keduanya, yaitu buah tin dan buah zaitun, itu adalah nama buah. Atau dapat juga keduanya diartikan nama buah gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut. Ya, buah tin dan buah zaitun adalah dua contoh buah yang memiliki banyak sekali manfaat. Sebagian mufasir itu menafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin itu menjelaskan tentang kota Damaskus, tempat Nabi Nuh tinggal yang banyak tumbuh pohon tin. Selanjutnya, Allah juga bersumpah dengan buah zaitun yang menurut sebagian mufasir itu menjelaskan tentang Baitul Maqdis di Yerusalem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang banyak tumbuh pohon zaitun. Nah, jadi Allah itu bersumpah dengan hal-hal yang pasti penting. Ya, contohnya buah tin dan buah zaitun. Entah nanti dari segi kemanfaatan buah tersebut maupun yang mufasir tadi sampaikan mengenai tempat tinggal para nabi terdahulu. Ya, jadi itu pasti dua hal yang penting. Karena Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu penting. Seperti semisal dalam surah yang lain, wal asr, demi masa atau demi waktu. Itu karena waktu juga sangat penting ya. Itu makna dan kandungan pada ayat yang pertama. Selanjutnya pada ayat yang kedua, waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Ya, ini adalah sebuah bukit atau ada yang menyebutkan gunung Tursina. Ada yang sudah pernah lihat? Nah, ini Ustadz browsing di Google Earth ya. Ini kita coba cari.
Ya, itu tadi sedikit cuplikan mengenai Gunung Sinai ya. Gunung Sinai itu sebuah gunung yang terletak di semenanjung Sinai di Mesir ya. Tingginya sekitar 2.285 meter dan berada di barisan pegunungan di daerah Mesir tersebut ya. Nah, apa makna dan kandungan di sini? Nah, Bukit Tursina ini adalah nama sebuah bukit, tempat sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, arti lafaz sinina ialah yang diberkahi atau yang baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah ya di situ. Nah, Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Nah, gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Ya, Jabal itu gunung, Musa itu nama Nabi Musa. Berarti Jabal Musa itu artinya gunungnya Nabi Musa. Ya. Nah, karena di tempat ini Nabi Musa itu menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ya. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW itu berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ya, jadi Gunung Tursina ini dianggap salah satu tempat yang suci. Ya, kenapa? Karena di situ Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu pertama. Di situ Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Terus ketika Isra Mi'raj pun Rasulullah juga mampir ke situ dan mengerjakan sholat 2 rakaat di Bukit Sinai tersebut. Maka Bukit Sinai itu pun juga merupakan tempat yang suci, disucikan ya, ini tuh. Nah, selanjutnya masuk ke ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Nah, demi kota Mekah yang aman. Nah, ini demi negeri yang aman ini atau kota Mekah. Jadi kota Mekah itu disebut sebagai negeri yang aman. Nah, kota Mekah dinamakan kota yang aman. Itu karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Ya, jadi karena merasa aman maka disebut dengan kota yang aman. Tadi di awal Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Yang tadi sebagian mufasir menyebutkan itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ayat kedua menyebutkan Watu di sini, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Dan yang ketiga ini, yang keempat, wahadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan kota Makkah, di mana itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti tempat-tempat tadi itu termasuk tempat-tempat yang penting bagi Allah, ya, bagi umat Islam. Maka digunakan juga sebagai sumpah Allah di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu bentuk yang sempurna, ya. Jadi sempurna dan juga bermacam-macam. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kuning, ada yang putih, dan organ tubuhnya itu juga lengkap, ya. Mulai dari daging, otak, terus paru-paru, pencernaan dan sebagainya. Semua diciptakan Allah dengan sempurna atau sebaik-baiknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain, ya. Manusia memiliki akal, ya, akal jasmani itu badannya, rohani dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan
itu hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi manusia itu Allah ciptakan yang sempurna. Tadi memiliki jasmani. Jasmani itu badannya, punya badan, ya. Terus mempunyai akal, ya, akal. Akal itu untuk berpikir. Rohani itu kolbu, hati, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga nafsu, ya, nafsu. Nah, sedangkan hewan itu cuman diberikan oleh Allah itu jasmani dan nafsu saja. Jadi punya badan dan juga nafsu saja. Sehingga hewan atau binatang itu tidak mempunyai malu. Ya, mereka berjalan kemana-mana tanpa memakai baju, tidak malu, ya. Ya, beda dengan kita. Kita keluar tidak pakai baju, wah, malu sekali. Itu yang membedakan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita harus menggunakan semuanya, baik nanti akal kita, jasmani, rohani kita, supaya kita nanti mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya yaitu ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua. Karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun sudah mulai melemah dan pikun. Dengan demikian, ia akan berkurang dalam beramal, yang berbeda dengan waktu masih muda. Sekalipun demikian, dalam hal mendapatkan pahala, ia akan mendapat imbalan yang sama, sebagaimana sewaktu ia beramal dikala masih muda. Nah, sebagian mufasir itu menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ayat kelima ini, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini ada dua penafsiran. Ya, yang pertama tadi penafsirannya adalah orang itu dari lahir jadi muda, dewasa, akhirnya menjadi tua. Dan ketika tua itu dia nanti akan pikun, bisa jadi tidak mengetahui apa-apa. Kekuatannya pun juga sudah berkurang, maka ibadahnya pun juga berkurang. Maka ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Dikembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu dijadikan tua dan pikun. Tapi ada lagi sebagian mufasir yang menafsirkan bahwa ayat ini itu mengingatkan manusia. Meskipun kita memiliki badan yang sempurna, baik tadi jasmani, akal, rohani, nafsunya, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Ya, menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Jika apa? Jika kita memperturutkan hawa nafsu, tidak menggunakan akal kita dan rohani kita, maka kita bisa menjadi serendah-rendahnya, di bawah hewan. Tapi kita juga bisa menjadi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan malaikat apabila jasmani kita, akal kita, rohani kita, nafsu kita itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dan kandungan ayat yang kelima. Nah, selanjutnya pada ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati
falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, di dalam sebuah hadis itu telah disebutkan bahwa apabila orang mukmin itu mencapai usia tua hingga ia tidak mampu lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya dahulu. Nah, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya, jadi tadi manusia itu pada penafsiran yang pertama, tadi manusia dikembalikan ke serendah-rendahnya, maksudnya dijadikan pikun dan tua dan pikun dan juga lemah. Di sini ada kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ini ditafsirkan oleh para ulama itu bahwa orang mukmin itu meskipun nanti sudah tua sehingga dia tidak mampu mengerjakan amal kebaikan seperti yang biasa dia lakukan ketika muda, tapi Allah tetap menulis pahalanya. Ya, pahala karena dia sudah beriman dan melakukan kebajikan di waktu muda. Ya, jadi kalian ini hari ini harus membiasakan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Rajin beribadah, rajin mengaji, dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika nanti Allah menjadikan kita tua dan pikun dan lemah, kita sudah tidak bisa beribadah seperti biasa, Allah tetap mencatat pahala kita. Dan ada lagi yang penafsiran yang kedua, serendah-rendahnya tadi memang menjadi manusia yang hina. Di sini kecuali orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Ya, orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh itu tidak pernah hina, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, maka dengan keimanan kita dan juga amal soleh kita, perbuatan kita yang baik, maka insya Allah akan membawa kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya, apakah gerangan yang mendorongmu, ini orang-orang kafir ya, perkataan kepada orang-orang kafir, mendustakan hal tersebut? Tentu saja tidak ada yang mendorongnya untuk mendustakan hal tersebut selain dirinya sendiri. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Nah, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ya, jadi itu makna ayat yang ke-7 ini, itu pertanyaan, menegaskan kepada orang-orang kafir tadi dan juga kepada kita juga untuk mengingatkan kita bahwa hari akhir itu ada. Ya. Selanjutnya di ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, artinya Allah adalah yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Dan keputusannya berdasarkan sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Nah, tiada perbuatan walau sekecil atom pun, sekecil biji sawi pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Ya, jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil. Orang yang berbuat dosa, kesalahan, maka nanti Allah akan membalasnya nanti di akhirat dengan mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah juga akan membalasnya dengan kenikmatan di surga. Itulah keadilan Allah. Jadi Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Ya, baik itu ya ayat yang terakhir. Nah, kira-kira pembahasan kita itu ya anak-anak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini mengenai makna dan kandungan yang terdapat dalam Quran surah At-Tin. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, nanti setelah menyaksikan video ini, nanti silakan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ustadz buat di lembar kerja peserta didik. Ya, baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.